Tapi saya menarik melihat fenomena ini hari ini. Fenomena orang Aceh ke Pegadaian bawa emas, berarti menunjukkan orang Aceh itu kan nggak apa istilahnya, nggak miskin gitu kan. Berarti menunjukkan orang Aceh itu punya kemampuan dari sisi simpan hartanya itu dari bentuk emas yang cukup lumayan lah, nggak sedikit gitu. Karena sini hitungannya per mayam ya, 1 mayam itu 3,33 gram gitu. 1 gram sekarang sekitar 1,8. Jadi hitungannya sekitar kalau 1 mayam 5.300.000. Berarti 1 mayam bisa dicairkan berapa tuh? Kalau 5.300.000. 5.300.000 bisa cair uang. Bisa cair. Taruh emas 1 mayam bisa cair 5.300.000. Luar biasa kan? Jadi 2 mayam berarti udah 10 juta, udah cukup untuk lebaran. 2 mayam bisa cukup, iya. 11 jutaan ya. Iya. Mereka bisa cari duit lagi setelah lebaran untuk ngambil balik emasnya. Iya, betul sekali. Gitu kan? Maksudnya apakah fenomena ini terjadi secara nasional gitu di provinsi lain selain Aceh? Apakah hal yang serupa atau gimana kira-kira? Saya rasa kalau untuk dalam menghadapi lebaran di Indonesia ini semua provinsi seperti itu, mayoritas seperti itu, karena di seluruh dunia yang gegap gempita menyambut lebaran tuh hanya di Indonesia. Di Indonesia doang itu. Luar biasa memang kalau tradisi Indonesia dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Enggak, saya ingin melihat istilahnya rasio orang Aceh untuk menggadaikan emas itu di menjelang Idul Fitri ini, apakah ada semacam persentase yang lebih tinggi atau memang sama kayak rata-rata Indonesia, atau memang karena ini kan yang mayam ini cuma di Aceh, di provinsi lain tarifan lokal kan mayam. Ya kan, artinya Pegadaian juga di sini melakukan satu terobosan dengan beradaptasi dengan istilah lokal. Nah, mungkin kalau Pegadaian Medan nggak ada hitungan per mayam. Sana gram. Tetap gram. Artinya Pegadaian Syariah yang ada di Aceh hari ini berarti Pegadaian Syariah versinya Aceh. Iya, betul. Kan nggak berlaku di Jakarta, nggak berlaku di Medan. Nah, jadi dengan fenomena ini apakah dari Pegadaian ini, mungkin Pegadaian kan ada semacam ini juga kan, survei atau semacam membuat penelitian dan pengembangan terhadap case yang seperti ini. Berarti di Aceh ada terjadi peningkatan masyarakat untuk menggadai emas. Biasanya Bang kan, kalau untuk momen-momen tertentu seperti Idul Fitri ini terjadi peningkatan signifikan untuk hal gadai emas atau gadai kendaraan. Karena apa? Karena untuk tingkat kebutuhan, untuk menutupi tingkat kebutuhan daripada nasabah itu sendiri. Biasanya terjadi lonjakan ya yang signifikan di Pegadaian transaksi gadai baik emas maupun kendaraan. Ya, berarti bisa dikatakan hari ini omset Pegadaian di Aceh meningkat. Karena signifikan ya otomatis laba pun meningkat. Kebutuhan masyarakat terhadap hal ini sangat tinggi. Ya, dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri ya. Idul Fitri. Jadi masyarakat pun merasa dengan adanya Pegadaian ini sangat terbantu kan? Iya, terjawab kebutuhan hidupnya gitu. Untuk Idul Fitri ini walaupun momennya seminggu atau 2 minggu ya. Tapi dengan adanya Pegadaian ini, kehadiran Pegadaian ini, adanya produk gadai, baik itu gadai emas maupun gadai kendaraan, masyarakat dengan mudah mendapatkan pinjaman dana untuk kebutuhan hidupnya. Ya, dana cair lah. Iya, dana cair cash money. Jadi dengan kebiasaan masyarakat Aceh menabung itu di emas, gitu kan. Kemudian dalam hal menikah juga maharnya juga emas. Betul. Dan bukan konon sih, fenomenanya orang Aceh juga nilai maharnya kan tinggi-tinggi nih. Betul. Malah dengan kabupaten tertentu yang menetapkan mahar tinggi, padahal sebenarnya bukan untuk menyulitkan si prianya sebenarnya. Sebenarnya ini sebagai prestise ya, sebagai nilai penghargaan. Tapi ada satu sisi juga yang saya dengar di samping prestise, bahwa dengan adanya mahar yang tinggi ini, laki-laki itu tidak sembarang untuk mempermainkan si wanita gitu. Nah, jadi ada semacam stempel lah gitu, bahwa ini perempuan
kita dapatkan dulu bukan dari tempat yang sembarangan gitu. Iya. Itu macam kesan moralnya. Iya. Jadi seperti itu satu sisi lagi betul ada nilai prestisenya mungkin dari tingkat pendidikannya, tingkat pekerjaannya, itu hal yang wajar sepanjang Strata sosialnya. ya sepanjang sama-sama menyukai atau menyepakati ya kan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Artinya juga ini emas ini kan yang akan dimiliki kan juga nanti ya bersama juga. Iya, bersama artinya juga, iya. dia memang dari keluarga si pria melamar wanita dan akhirnya emas ini juga simpanan sebagai tabungan juga Iya, sebenarnya iya. untuk masa depan mereka. Mereka berdua kan gitu. Betul. Malah dalam kondisi-kondisi seperti ini dititip dulu di pegadaian juga agak masalah. Nggak masalah gitu kan. Menitip aset, ya. menitip pegadaian kan otomatis orang udah hitung-hitungan. Sebelum dia berangkat ke pegadaian dia orang udah hitung-hitungan, misalnya dia pinjam 10 juta. Dia akan udah hitung mungkin dalam 2 bulan ini kita ada dana, kita akan tebus kembali. Ya itu berarti otomatis orang sudah berhitung sebelum Sudah ada proyeksi ke depannya. Artinya bukan sembarang juga menggadang. Iya, bukan sembarang. Dia juga yakin dalam waktu jangka waktu tertentu dia mampu menebusnya kembali. Iya. Jadi fenomena ini di Aceh dengan kondisi masyarakat yang sangat istilahnya bersemangat lah, bukan euforia ya, bisa dibilang semacam rasa kegembiraan lah menyambut Ramadan Idul Fitri di bulan Ramadan ini. Juga ada sebelum hari raya kan ada megang juga, orang perlu beli kebutuhan daging yang juga harga melonjak, baju dan sebagainya kan bawa hari raya itu baju baru, makan daging kan, makan lontong, makan enak lah, undang keluarga, kasih THR lagi, kan ampau lah kan orang Cina bilang. Jadi hal-hal semacam ini sebenarnya dari sisi ekonomi sangat membantu perputaran roda ekonomi sebenarnya. Yang jual daging bakalan omsetnya meningkat kan. Kalau BUMN lah pegadaian terjadi lonjakan omset kan gitu. Kemudian bagi pedagang baju, bajunya laku laris manis kan gitu. Mau nggak mau yang ada nggak ada duit, gimana cara lebaran ini harus jadilah gitu. Jangan sampai lebaran ini nggak punya baju baru kan gitu, nggak punya daging megang gitu kan. Jadi hal-hal semacam ini sebenarnya dari sisi ekonomi ya sangat positif ya. Kayak mana menurut Bang Ahmad? Gimana? Kalau fenomena Idul Fitri memang sepertinya udah seperti itu Bang ya. Kalau untuk kita punya daging, punya baju ya, bahkan ada di high manusia kelompok manusia itu yang kelompok high itu mungkin menyambut Idul Fitri ini beli kendaraan,